الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعض فخص بعد الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى سبيل الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنون اتقوا الله يا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات قال تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. 3 bulan lainnya adalah bulan Muharram, bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan umat Islam di bulan-bulan lain, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Secara bahasa, Dzulhijjah merupakan perasa yang terdiri dari kata dzu artinya memiliki dan al-hijjah artinya haji. Dinamakan demikian karena hanya di bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Dalam ibadah haji banyak sekali ritual atau manasik yang tak serta-merta bisa ditangkap alasannya secara nalar. Jika kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan tiap tahun, orang mungkin bisa menjelaskan secara akal dari sudut pandang kesehatan. Demikian juga dengan perintah zakat yang bisa ditemukan alasannya secara sosial dan ekonomi, yakni agar harta tidak hanya berputar pada segelintir orang saja. Namun tidak demikian dengan haji. Rukun kelima dalam Islam ini syarat ritual-ritual yang bisa dipahami dengan memosisikannya sebagai simbol-simbol yang penuh makna. Yang pertama yang bisa kita tangkap dalam makna tauhid. Makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa berkumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibanding daerah lainnya. Ini adalah simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Penjulukan Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Allah, harus dipahami dalam makna tersebut, bukan Allah bersemayam di dalam Ka'bah. Begitu pula dengan Hajar Aswad yang terletak di sudut timur laut Ka'bah. Kedudukannya yang mulia hingga orang-orang berebut menyentuh dan menciumnya, tidak boleh sampai membuat mereka menyembahnya. Anjuran menyentuh dan mencium Hajar Aswad muncul sekedar karena mengikuti sunnah Nabi, sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Artinya, wahai batu, wahai Hajar Aswad,
Sungguh aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku pun tidak mau menciummu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua adalah makna kemanusiaan dalam ibadah haji itu. Pakaian ihram yang dikenakan orang-orang saat memulai haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan semua manusia. Dalam ihram, seluruh pakaian dianjurkan berwarna putih. Bagi jamaah haji laki-laki bahkan harus menanggalkan semua pakaian berjahit dan menggantinya dengan hanya 2 helai kain. Kaum laki-laki dilarang mengenakan topi atau peci, sedangkan jamaah perempuan dilarang mengenakan cadar. Ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepaskan identitas-identitas selainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi dan ketokohan, pemulung, selebritis, ulama, menteri atau presiden datang ke tanah suci sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang yang kedudukan duniawinya. Ketiga adalah makna napak tilas sejarah kenabian. Haji juga menjadi momen mengenang jejak nabi-nabi terdahulu, khususnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan mereka bukanlah sejarah hidup yang kosong makna, melainkan mengandung berbagai pelajaran yang penting diingat. Ritual melontar jumrah misalnya adalah jejak permusuhan Nabi Adam kepada setan. Kita diingatkan tentang pentingnya selalu waspada terhadap berbagai tipu daya musuh terlaknat itu. Begitu juga tentang ritual sa'i. Ia menyimpan sejarah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Nabi Ismail ketika ditinggal suaminya Nabi Ibrahim. Lari-lari yang berulang sampai 7 kali merupakan simbol kegigihan ikhtiar yang tak kenal putus asa. Hingga akhirnya pertolongan Allah pun datang dengan memancar air secara tiba-tiba dari bawah kaki Nabi Ismail. Mata air itu kita kenal hingga sekarang sebagai sumur Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang paling penting bagi orang yang mau pergi haji atau umrah adalah niat ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena selain Allah. Jangan sampai berhaji atau berumrah seperti yang pernah disabdakan Rasulullah dalam hadis beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'u ummati lin-nuzhah wa awsatuhum lit-tijarah wa qurra'uhum lir-riya'i was-sum'ah wa fuqara'uhum lil-mas'alah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang ke atas manusia suatu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadah haji dan umrah hanya untuk berpiknik, berlibur saja, dan orang yang mempunyai pendapatan sederhana pergi haji hanya untuk berniaga, dan para ulama berhaji karena riya dan sum'ah. Manakala orang yang fakir pula mengerjakan haji dan umrah hanya karena sambil meminta-minta atau mencari pekerjaan. Hadis riwayat Ibnu Zawji di dalam kitab Mutsirul Gharam. Keterangan daripada hadis itu ialah di akhir zaman banyak orang yang menyalahgunakan tujuan ibadah yang sepatutnya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ini jelas apabila banyak orang-orang kaya pergi ke Mekah bukan untuk beribadah, tetapi hanyalah sebagai bersukaria dan berpiknik saja. Mungkin ada di kalangan mereka orang yang pergi ke Mekah setiap tahun, tetapi jiwa mereka tetap tidak berubah menjadi hamba yang saleh. Manakala orang yang berpendapatan sederhana pula pergi ke Mekah untuk sambil berniaga dan mencari keuntungan dunia. Dan para ustadz pula pergi ke Mekah untuk dikatakan sudah sekian kali dia pergi ke sana. Dan tidak ketinggalan pula orang yang fakir pergi ke Mekah dengan niat untuk meminta-minta dan mencari pekerjaan di sana. Dalam hal ini seperti ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata,
Di akhir zaman nanti banyak orang kaya yang pergi ke Mekah tanpa suatu sebab ibadah. Perjalanan mereka ke sana menjadi mudah sekali dan rezeki pun melimpah ruah. Malangnya mereka kembali dari Mekah dengan tangan kosong. Tidak ada pahala atau ganjaran yang mereka dapatkan. Orang ini sanggup memacu kendaraannya di padang pasir dan mengeluarkan biaya yang banyak, sedangkan tetangganya yang tinggal di sebelah rumahnya mengikat perut, menahan lapar. Ia tidak memperdulikan mereka dan tidak membantunya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kalau dilihat-lihat kayaknya keadaan umat Islam Indonesia saat ini lebih miris dan lebih memprihatinkan ketimbang hadis Nabi tadi, yaitu manakala umat Islam Indonesia pada tahun ini dan tahun yang lalu calon jamaah hajinya batal melaksanakan ibadah haji. Banyak yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dan tahun yang dulu. Sedangkan umat Islam di negara-negara lain mereka tidak dilarang untuk pergi haji. Padahal Indonesia ini adalah negara dengan umat Islam terbesar, terbanyak di seluruh dunia. Ini adalah musibah yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari raya Idul Adha juga kita disunahkan menyembelih hewan kurban. Kalau dimaknai secara luas, bukan cuma disuruh berkorban hewan saja, tapi juga kita diperintahkan Allah untuk mengorbankan apa saja yang kita punya demi mendapatkan ridha Allah. Kita datang ke masjid ini mengorbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, masjid kita saat ini penuh dengan jamaah salat Id, bahkan sampai ke halaman masjid. Tapi nanti kita lihat ketika tiba waktu salat zuhur, apakah jamaah yang hadir ini mau lagi datang hadir ke masjid ini untuk salat zuhur berjamaah? Apakah jamaah salat zuhur nanti membeludak juga jamaahnya sebagaimana membeludak jamaah salat Id ini? Wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Jika kita lebih mengutamakan mengerja yang sunnah ketimbang yang wajib, maka di situ kita sudah tertipu, bahkan rugi. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa pahala salat zuhur berjamaah itu jauh lebih besar ketimbang pahala salat Id berjamaah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa salat fardu dilakukan berjamaah itu hukumnya wajib fardu kifayah. Semoga kita semua terhindar dari berbagai bentuk kejahilan dan kebodohan, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari berbagai fitnah akhir zaman, dan semoga Allah selamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جعلني الله وإياكم من العائدين والفائزين ومن عباده الصالحين المتقين وحشرني وإياكم في زمرة النبيين والأولياء والصالحين. آمين يا مجيب السائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.